Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan saya Diah Putri Rahmayanti Sucipto, NIM 2019-11406 akan memulai presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dari studi kelayakan bisnis meja belajar kardus tahan air sebagai pemanfaatan limbah kardus yang bernilai jual tinggi. Dengan anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Adelia Dwi Puspasari NIM 2019-11019. Yang kedua ada Muhammad Dani Rizky Ardana NIM 2019-11287. Yang ketiga ada Ina Suraya dengan NIM 2019-11335. Yang keempat ada Diah Putri Rahmayanti Sucipto NIM 2019-11406. Dan yang kelima ada Adinda Ike Safitri dengan NIM 2019-11642. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada materi yaitu meja belajar kardus tahan air sebagai pemanfaatan limbah kardus yang berjual nilai tinggi. Seperti yang kita ketahui, permasalahan sampah di Indonesia bukan lagi rahasia umum. Salah satu sampah yaitu kardus bekas. Jikapun bisa dimanfaatkan, kita biasanya menjadikan kardus bekas tersebut sebagai tempat penyimpanan barang agar terlihat lebih rapi. Padahal sebenarnya kardus bekas itu dapat dimanfaatkan menjadi berbagai barang. Oleh karena itu, pembuatan usaha dari bahan kardus bekas yang kami coba lakukan, kami mencoba mengambil inisiatif untuk melakukan daur ulangnya dengan membuat kardus bekas ini menjadi suatu produk kerajinan yang dapat bermanfaat, yaitu meja belajar kardus yang tahan dengan air. Nah, meja belajar kardus tahan air ini kami buat dengan harga terjangkau dan juga unik, tentu saja dengan bimbingan dan pengarahan dari dosen pengampu kami. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis dari meja belajar kardus tahan air. Aspek yang pertama ada aspek pasar. Aspek pasar di sini terdiri dari beberapa elemen, yaitu pasar saat ini, pasar yang akan datang, dan estimasi potensi pasar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada aspek pasar. Yang pertama adalah pasar saat ini. Permintaan terhadap meja belajar meningkat seiring diberlakukannya sekolah dari rumah. Meja belajar sangat berguna untuk anak sekolahan dan juga mahasiswa. Banyak orang tua yang sedang mencari meja belajar untuk anaknya karena sedang melakukan pembelajaran dari rumah. Tetapi meja belajar dari kayu itu tergolong mahal dan tidak bisa menjangkau semua kalangan. Sehingga kami membuat usaha meja belajar kardus tahan air ini dengan harga yang terjangkau dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dan juga produk kami ini memiliki kegunaan yang sama dengan meja belajar kayu pada umumnya. Jadi, sasaran kami di sini untuk pasar saat ini adalah anak sekolah, mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring, dan juga masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Oke teman-teman, yang nomor 2 selanjutnya adalah pasar yang akan datang. Nah, jadi bisnis dari meja belajar kardus tahan air ini jika ditekuni akan mendapat keuntungan yang menjanjikan di masa yang akan datang. Usaha ini memiliki prospek yang baik jika dilakukan inovasi-inovasi yang baru. Nah, dengan inovasi-inovasi baru dan juga melihat dari sudut seni kreativitas, produk kami akan menambah target pasar keluar daerah. Karena melihat banyaknya peluang dan daerah yang belum memiliki produk yang sama dengan kami. Dan dengan harga yang terjangkau juga, namun memiliki kegunaan yang sama dengan meja belajar kayu pada umumnya. Sehingga target kami konsumen akan lebih memilih meja belajar kardus tahan air ini untuk digunakan sehari-hari. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke estimasi potensi pasar. Di sini kami memiliki objek informasi dan juga datanya. Dari jumlah konsumen itu ada 200, pendapatan rata-rata konsumennya ada 2 juta rupiah. Nah, jumlah pesaing kami mengambil sampel 5.
Kemudian untuk besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja itu kami misalkan 50%. Jadi 50% dikalikan dengan pendapatan rata-rata konsumen tadi 2 juta sehingga dapat dijumlahkan menjadi 1 juta rupiah. Kemungkinan belanja misalkan kami mengambil 50%, jadi 50% tadi dikalikan dengan 1 juta yaitu ada 500.000. Nah, jadi dihasilkan potensi pasar sebanyak 100 juta dan juga potensi penerimaannya sebanyak 10 juta rupiah. Nah, teman-teman, itu tadi adalah aspek pasar dari studi kelayakan bisnis meja belajar kardus tahan air. Untuk aspek-aspek selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Saya Muhammad Rizky NIM 2019-11-287. Saya akan menyampaikan tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran meliputi 1. Segmentasi, targeting, dan positioning. A. Segmentasi berkaitan dengan siapa pembeli produk atau jasa yang kita jual. Produk meja belajar kardus tahan air ini ditujukan untuk remaja atau mahasiswa, bahkan anak-anak di wilayah kota Kudus. Selain itu, luas wilayah Kudus yang luas juga menunjukkan jumlah populasi yang padat sehingga jumlah pembeli diprediksi akan besar. Instansi kantor yang ada di Kudus juga lumayan banyak, jadi bisa juga instansi memesan meja dalam jumlah banyak untuk keperluan kantor. B. Targeting. Target pemasaran merupakan sarana yang lebih sempit lagi dari segmentasi. Fokus dari sarana pasar ini adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat rumah tangga di kota Kudus yang membutuhkan meja belajar kardus tahan air untuk keperluan sehari-hari, misalnya saja untuk belajar anaknya, menaruh komputer, dan masih banyak lagi. Dan tentunya meja dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. C. Positioning. Posisi pasar produk meja belajar kardus tahan air ini memiliki keunggulan kompetitif. Produk ini memiliki kualitas yang sangat bagus meskipun berbahan dasar kardus, tapi menggunakan kardus dan peralatan yang kuat pada saat ditempati komputer, laptop, buku-buku, dan alat tulis lainnya. 2. Bauran pemasaran produk. Rencana produksi meja belajar kardus tahan air ini sebulan dapat memproduksi 300 BTS. Dalam 1 tahun dapat memproduksi dikalikan dengan 12 bulan yaitu 3.600 meja belajar. Buatan meja belajar tahan air ini memiliki spesifikasi berikut ini. 1. Bahan baku yang digunakan untuk membuat produk dipilih dengan bahan yang berkualitas. 2. Dikemas dengan plastik tebal sehingga terjamin kenyamanannya. 3. Kardus yang digunakan untuk menggunakan ketebalannya 4 cm. 4. Menggunakan alat dan mesin yang terjamin kualitasnya. Pengguna produk. A. 1. Digunakan untuk belajar siswa atau mahasiswa. 2. Sebagai tempat meletakkan komputer. 3. Tempat untuk meletakkan buku-buku dan alat tulis lainnya. B. Price. Kebijakan harga menjadikan poin penting dalam studi kelayakan bisnis. Harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi dihitung dengan menggunakan metode full costing untuk menemukan harga pokok produksi tersebut dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Setelah perjumlahan ketiga biaya tersebut, kemudian untuk menentukan harga paket dengan menambahkan laba sebesar 10% dari harga pokok produksi. Berikut ini daftar harga biaya yang dijual tiap paket. 1. Meja belajar tahan air. Harga jualnya 112.000. C. Klets. Usaha meja belajar kardus tanah air didirikan di kota Kudus.
Tempatnya di Desa Melatilor, Jalan Menur, RT 3 RW 4, Kudus, Jawa Tengah. Dibangun di kota Kudus karena letak bahan bakunya yang didapatkan di kota Kudus juga banyak sekitarnya usaha. Mirza Kardus Tanah Air. Banyak sekolah yang membutuhkan untuk kami mencari konsumen. B. Promotion. Saluran promosi ditujukan untuk memasarkan produk meja belajar kami dapat dinikmati oleh konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik konsumen membeli produk ini. Berikut ini strategi promosi yang dilakukan oleh pabrik kami. 1. Promosi dilakukan melalui pamflet atau banner. 2. Promosi dilakukan melalui sosmed seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. 3. Promosi dilakukan dengan program giveaway. Nama saya Dinda Kisafitri, NIM 2019-11642. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek teknis yang terdiri dari lokasi, luas produksi, dan juga layout. Pertama, saya akan membahas tentang lokasi. Lokasi usaha produk meja belajar kardus tahan air terletak di Kota Kudus, tepatnya di Desa Melatilor, Jalan Menur, RT 3 RW 4, Kudus, Jawa Tengah. Letaknya strategis di dekat kota memudahkan konsumen untuk menjangkau dan juga terdapat di Google Maps. Lokasi ini dekat dengan bahan baku pembuatan meja belajar kardus tahan air. Contohnya itu terdapat pada gambar di samping, yaitu ada Google Maps dari lokasi usaha kami. Kedua yaitu akan membahas tentang macam-macam biaya. Pertama yaitu ada biaya variable cost, dan kedua ada fixed cost. Variable cost terdiri dari pertama yaitu kardus sebesar Rp5.190.000, lampu LED meja Rp2.758.800, lem tembok Rp231.600, lakban kertas Rp249.850, lem kayu sebesar Rp100.000, tarikan laci Rp345.000, lem G Rp459.996, cat tembok kuas Rp249.995, plastik sebesar Rp2.340.000. Total dari variable cost yaitu sebesar Rp12.825.241. Kedua yaitu fixed cost, terdiri dari sewa bangunan sebesar Rp7 juta, cutter Rp10.000, meteran Rp78.000, penggaris Rp25.013, listrik Rp200.000, air dan makan siang yaitu Rp300.000, pemasaran sebesar Rp100.000. Total dari fixed cost yaitu ada Rp7.713.013. TR dapat digunakan yaitu dengan rumus TR sama dengan TC. P kali Q sama dengan FC ditambah VC sama dengan 112.000 dikali Q sama dengan Rp7.713.013, didapatkan dari total fixed cost ditambah Rp12.425.241 didapatkan dari variable cost. Q sama dengan Rp20.138.254 dibagi dengan Rp112.000. Q sama dengan 1.800 unit. Keterangan yaitu TR sama dengan total revenue, TC sama dengan total cost, price sama dengan harga, quality atau kuantitas, FC fixed cost atau biaya tetap, VC variable cost atau biaya variabel.
Selanjutnya itu akan membahas tentang luas produksi. Pertama dibagi menjadi 8 bagian. Pertama yaitu ada tempat persediaan bahan baku seluas 10 meter persegi yang digunakan untuk menyimpan kardus, lem, cat, dan bahan baku lainnya. Kedua, tempat pembuatan pola. Disediakan alas juga tempat untuk menyimpan alat pembuatan pola seperti pensil, penggaris, dan roll meteran seluas 10 meter persegi. Ketiga yaitu tempat pemotongan pola. Dipersiapkan alas lantai dan tempat untuk menyimpan gunting dan cutter seluas 30 meter persegi. Keempat, tempat perangkaian disiapkan penahan dari meja atau kursi untuk menahan rangkaian. Di sini juga disiapkan kabel untuk menggunakan lem tembak. Disediakan juga kuas untuk proses pengeleman dengan lem kayu seluas 40 meter persegi. Tempat finishing dan pengecatan berada di luar, namun masih di bawah atap. Disediakan alas untuk menaruh meja belajar dan juga stop kontak yang digunakan untuk alat semprot cat seluas 20 meter persegi. Keenam yaitu ada tempat penjemuran seperti biasa, yaitu menaruhnya di bawah sinar matahari dan terletak pada luar ruangan, yaitu sebesar 40 meter persegi. Dan ketujuh yaitu tempat packing, dibuat dengan area steril agar kualitas dari meja belajar kardus tahan air ini tetap terjaga, seluas 20 meter persegi. Dan yang terakhir yaitu ada tempat menaruh barang jadi seluas 30 meter persegi. Total dari semuanya ke-8 spesifikasi bangunan tersebut yaitu ada 200 meter persegi. Selanjutnya yaitu ada aspek teknis bagian layout produksi atau yang disebut dengan tata letak. Tata letak di sini terdapat 8 bagian. Pertama yaitu ada depan kiri, yaitu tempat menaruh barang jadi. Pada bagian halaman terdapat bagian kiri yaitu 2 tempat. Pertama itu digunakan untuk tempat pembuatan pola dan juga tempat persediaan bahan baku. Dan tempat kedua yaitu untuk tempat pemotongan pola. Pada halaman bagian kanan yaitu terdapat juga 2 tempat. Pertama itu tempat untuk perangkaian pola dan kedua yaitu untuk tempat packing. Pada bagian belakang yaitu terdapat 2 tempat. Pertama yaitu belakang bagian kiri terdapat tempat pengecakan dan belakang bagian kanan terdapat tempat penjemuran. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang aspek manajemen yang terdiri dari struktur organisasi dan deskripsi jabatan, dan yang kedua itu ada jadwal kegiatan. Struktur organisasi. Struktur organisasi terdapat 5 orang pada masing-masing posisi. Pertama yaitu pimpinan, ditempati oleh Diah Putri Rahmayanti Sucipto. Di bawah pimpinan sendiri terdapat direktur, ditempati oleh Adinda Eka Safitri. Dan di bawah direktur terdapat 3 bagian manajer. Pertama yaitu manajer keuangan oleh Adelia Dwi Puspasari. Yang kedua manajer produksi dan operasional oleh Ines Suroya. Dan yang terakhir manajer pemasaran oleh Muhammad Deni Rizky Ardena. Dapat dilihat pada bagan di samping sudah dijelaskan masing-masing jabatan dan juga masing-masing orangnya. Selanjutnya yaitu deskripsi pekerjaan. Setiap jabatan memiliki masing-masing tugas. Pertama yaitu pimpinan. Pimpinan mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi dan berlangsungnya proses usaha produk meja belajar kardus tahan air. Kedua, direktur memiliki tugas bertanggung jawab memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan manajer. Ketiga, manajer keuangan bertanggung jawab mengurusi masalah pendapatan dan pengeluaran
yang didapatkan dari hasil penjualan meja belajar kardus tahan air ini. Keempat, manajer operasional bertanggung jawab menyusun perencanaan operasional bisnis produk meja belajar kardus tahan air. Kelima, manajer produksi bertanggung jawab untuk melakukan proses produksi meja belajar kardus tahan air dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu manajer pemasaran. Bertugas yaitu untuk memasarkan produk kepada para konsumen baik secara online maupun offline. Yang terakhir yaitu materi tentang jadwal kegiatan. Terdapat 8 kegiatan dengan estimasi mingguan yaitu 1-4 minggu. Pertama yaitu persiapan atau survei pasar dilakukan selama 1 minggu. Kedua, pembuatan proposal dilakukan 1-2 minggu. Ketiga, perizinan dilakukan 2 minggu. Keempat, survei tempat usaha dilakukan 2 minggu. Kelima, pembelian bahan baku, penunjang, dan mesin dilakukan 2-3 minggu. Keenam, uji coba pembuatan produk dilakukan selama 3 minggu. Ketujuh, promosi dilakukan selama 2-3 minggu. Dan yang terakhir, yaitu operasional dilakukan 3-4 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Dwi Puspasari dengan NIM 2019-11-019 akan melakukan presentasi tentang aspek keuangan. Di aspek keuangan ini ada beberapa subbab. Yang pertama ada kebutuhan dana, yang kedua ada sumber dana, dan yang terakhir ada metode penilaian investasi. Kita bahas yang kebutuhan dana dulu. Kebutuhan dana digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Untuk merealisasikan suatu produk bisnis dibutuhkan dana untuk investasi. Nah, kebutuhan di sini ada dua, kebutuhan untuk aktiva tetap atau investasi. Yang kedua ada kebutuhan modal kerja atau bisa disebut biaya operasional. Kebutuhan dana aktiva tetap atau biaya investasi di sini yang pertama ada perizinan. Perizinan di sini harga satuannya 300 dengan volume 3, total nilainya 900.000. Yang kedua ada tempat usaha. Karena kita sewa, jadi harga satuannya 35.000. Jika volumenya 200 meter persegi, maka nilainya 7 juta. Yang ketiga ada mesin. Mesin di sini kita gunakan semprot cat besi. Nilainya 1.500.000. Total dari jumlah biaya investasi itu 9.400.000 rupiah. Kebutuhan dana modal kerja. Di sini modal kerja digunakan untuk mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan, bisa bersifat rutin ataupun jangka pendek. Di sini ada biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel sendiri terdiri dari bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pengemas. Bahan baku ini ada kardus dan lampu. Karena kita produksinya 300 barang, maka volumenya kardus dan lampu ini 300 pieces. Di sini saya contohkan kardus volume 300 pieces, harga satuannya 17.300, nilai per siklus 5.190.000 ini didapat dari volume dikali harga satuan. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai per tahunnya ini, nilai per siklus dikali 12 karena 1 tahun itu kan 12 bulan. 5.190.000 dikali 12 dapatnya 62.280. Begitu juga yang lampu LED. Di ban pembantu juga gitu. Penggaris kita pakainya 4 pieces. Harga satuan Rp6.253. Nilai per siklusnya 25.013. Nilai per tahunnya 300.156. Sampai di biaya pengemas juga sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya di biaya tetap. Karena kita yang mengerjakan, jadi tenaga kerjanya juga kelompok kita, yaitu 5 orang, dan gajinya kita kasih kecil biar kita nggak rugi-rugi amat buat biaya tenaga kerja, jadi kita buat murah. Yang
BOP ada listrik, air, dan makan siang. Listriknya 200.000 satu bulannya, makan siang 300.000 per bulan, dan biaya pemasaran ini ada endorse. Nanti kalau misal mau cetak brosur atau yang lain-lain itu 100.000. Total dari biaya operasional ini tadi, biaya variabel dan biaya tetap, totalnya 13.248.254 rupiah. Itu selama 1 bulan. Kalau selama 1 tahun 158.979.048 rupiah. Sumber dana di sini terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri dapat didapatkan dari setoran dari pemegang saham, cadangan laba yang belum dibagi. Yang kedua ada modal asing. Modal asing ini bisa dari pinjaman dari bank, pinjaman dari orang tua, maupun pinjaman dari perusahaan yang non-bank. Nah, sumber dana investasi ini kan terdiri dari yang pertama perizinan, yang kedua tempat usaha, yang ketiga mesin. Perizinan sendiri butuh modal sebesar 300.000. Tempat usahanya butuh modal 7 juta. Mesin butuh modal 1.500.000. Jumlah dari biaya investasi sendiri itu 8.800.000 rupiah. Nah, 8.800.000 rupiah ini kita sumber dananya dari kredit dan modal sendiri. Kredit sendiri 30%, yang berarti 2.640.000. Modal sendiri 70%, 6.160.000 rupiah. Nah, yang kedua ada sumber dana modal kerja. Modal kerja ini kan tadi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap di sini per bulannya kita butuh 600.000. Kalau per tahun kita butuh 7.200.000. Di biaya variabel kita butuh 12.648.254 rupiah. Per tahunnya kita kalikan 12 jadi 151.779.048 rupiah. Total biaya produksi ini kita dapat dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, modal kerja 3 bulan jadi 39.744.762 rupiah kita dapat dari total biaya produksi selama 1 tahun kita bagi 3. Nah, dari mana sumber dana modal kerja ini? Kita dapat dari kredit dan juga modal sendiri. Kredit sendiri kita 30%, 47.693.714 rupiah. Modal sendiri 70% sebanyak 111.285.334 rupiah. Laba rugi. Nah, untuk melakukan sebuah usaha kan pasti kita harus menghitung laba ruginya ya. Nggak mungkin kalau kita nggak menghitung laba ruginya, nanti kita nggak tahu dong berapa penerimaannya, berapa pengeluaran, berapa BEP-nya. Nah, di sini penerimaan, kita pakainya itu per tahun ya. Jadi kita buat laba rugi ini selama 5 tahun ke depan. Yang pertama ada penerimaan. Di tahun pertama kita dapat sekian 282.240.000 dengan pengeluaran sebanyak 174.342.770 rupiah. Pengeluaran ini dari biaya tetap, biaya variabel, terus ada depresiasi, ada angsuran karena kan kita tadi ada kredit ya. Selanjutnya ada laba rugi sebelum pajak. Laba rugi sebelum pajak 170.897.230 rupiah. Nah, karena ada pajak 15%, jadi laba kita pada tahun pertama setelah pajak itu 91.712.646 rupiah. Ini kita pada tahun pertama ya labanya. Dengan kita harus menjual 323 unit. Yang terakhir ada metode penilaian investasi. Di metode penilaian investasi ini ada payback period atau PP, terus ada juga NPV atau net present value, ada juga IRR, dan yang terakhir ada PI, profitability index. Nah, di metode penilaian investasi ini kita dapatnya dari cash flow. Jadi selama 5 tahun itu kita prediksi tuh dari arus masuknya totalnya berapa, arus keluarnya berapa,
Terus juga arus bersihnya berapa. Terus yang terakhir, analisis kelayakan usaha meja belajar ini itu udah layak. Karena NPV-nya sendiri itu positif terpenuhi sebesar 324.078.943 rupiah. Terus PI-nya sendiri itu 1,73. IRR-nya aja udah di atas 100% atau di atas dari suku bunganya sebanyak 153,33. Net BC-nya juga tinggi 1,91. Payback periodnya juga 0,082. Jadi kelayakan usaha ini layak ya. Aspek lingkungan. 1. Aspek ekonomi dan lingkungan, yaitu salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah perencanaan untuk mendirikan suatu perusahaan untuk mengetahui segala dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, yang bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup perusahaan tersebut layak untuk didirikan atau tidak dilihat dari berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan. Namun di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Aspek lingkungan hidup berkaitan erat dengan lingkungan sekitar tempat usaha itu sendiri, yakni mengacu pada AMDAL. AMDAL merupakan salah satu syarat kelayakan usaha yang perlu dilakukan analisis. Hal ini mengingat penanaman investasi akan mengubah lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan, atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mengembangkan dampak positif sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijalankan tentu memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Pada aspek sosial yang berkaitan dengan bisnis meja belajar kardus tahan air, ini justru usaha yang sangat membantu dalam penambahan kerja atau pengurangan pengangguran pada masyarakat desa, yang secara tidak langsung tercipta pemerataan kesempatan kerja. Sedangkan dari segi ekonomi bisnis, meja belajar kardus tahan air dapat memberikan peluang meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah, pendapatan dari pajak, dan menambah aktivitas ekonomi. Secara umum, manfaat ekonomi dan sosial usaha meja belajar kardus tahan air ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat, yaitu memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatnya. Yang kedua, meningkatkan mutu hidup. Yang ketiga, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Sedangkan dari pemerintah, adanya kontribusi dari sumber pendapatan baik pusat maupun daerah. Secara umum, dampak positif dari aspek sosial adanya sarana prasarana yang dibutuhkan. Dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah jika usaha atau proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomis dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penelitian. Manfaat budaya. Adanya perubahan sikap masyarakat yang sekarang cenderung adanya perubahan sikap masyarakat lebih peduli dengan lingkungan, yaitu mengumpulkan sampah kardus yang masih layak digunakan untuk diolah kembali, dan juga lebih menyukai peralatan berbahan dasar limbah yang tahan lama dan harga terjangkau. Usaha meja belajar kardus tahan air akan semakin akrab dengan kehidupan masyarakat. Dengan bentuknya yang unik, meja ini juga memiliki karya seni yang tinggi, karena produk dibuat dengan memanfaatkan barang bekas yang nantinya bisa bernilai jual tinggi, karena memiliki kreativitas seni di dalamnya. Selanjutnya, laporan cash flow. Yang pertama, arus masuk. Arus masuk dibagi menjadi 4 bagian. Arus masuk pada tahun pertama senilai 282.240.
tahun kedua 322.560, tahun ketiga senilai 342.740, tahun keempat senilai 383.030, tahun kelima senilai 403.200. Untuk yang lainnya bisa dilihat dari tabel di atas. Selanjutnya arus keluar. Arus keluar terbagi menjadi 6 bagian. Ada biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, angsuran pokok, angsuran bunga, dan pajak. Untuk biaya investasi yaitu senilai 8.800.000. Untuk biaya tetap, biaya variabel, angsuran pokok, angsuran bunga, dan pajak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel di atas. Arus bersih. Arus bersih terdiri dari cash flow, IRR, discount factor, present value, kumulatif, analisis kelayakan usaha, NPV, PI, IRR, NET, BCPP, dan kelayakan. Untuk cash flow, tahun pertama senilai 8.800.000, tahun kedua 107.076.036, untuk tahun ketiga 141.197.036. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada tabel di atas. Penanganan limbah. Dalam usaha produk meja belajar kardus dan air, tidak ada masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh proses produksi, karena limbah dari usaha ini berupa potongan kardus yang sudah tidak diperlukan akan diolah menjadi pupuk kompos. Potongan kecil kardus yang sudah tidak terpakai akan diolah menjadi pupuk bersama sampah organik seperti sayuran dan buah-buahan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Atau bisa juga jika ada yang ingin membeli pupuknya, kami bersedia. Tidak adanya limbah yang membahayakan, bahwa kompos diperoleh dari hasil pelapukan bahan-bahan tanaman atau limbah organik seperti batang, daun, atau tanaman mati pasti sudah tidak layak untuk dijual, kemudian akan dibuang, dan kalau dibiarkan akan menjadi kompos. Aspek yuridis, yaitu meliputi satu bentuk perusahaan. Bentuk badan usaha ini adalah firma, yaitu suatu bentuk perusahaan antara dua orang atau lebih untuk menunjukkan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang atau setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Yang pertama, nama usaha ini adalah Meja Belajar Kardus dan Air. Yang kedua, pemilik usaha ini yaitu Adel, Dani, Inas, Diah, dan Dinda. Alamat usaha ini Desa Melati Lor, Jalan Menur, RT 3 RW 4, Kudus. Oke teman-teman, itu tadi adalah pemaparan dari aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis dari meja belajar kardus tahan air sebagai pemanfaatan limbah kardus yang bernilai jual tinggi. Dari kami kelompok 3 ingin meminta maaf jika terjadi kesalahan pengucapan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kritik dan saran masih kami sangat butuhkan, jadi bisa diberikan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.